14 perbedaan antara PT umum dan Official temannya pebisnis. Kali ini Official University akan menjelaskan 14 perbedaan antara PT umum dan PT perorangan. Yuk, mari kita simak apa saja 14 perbedaan antara PT umum dan PT perorangan. Yang pertama, dari segi pengertiannya, ya, bahwa PT perorangan adalah merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Jadi khusus hanya untuk mikro dan kecil. Sedangkan kalau PT umum, ya, itu merupakan perseroan persekutuan modal yang mana didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham. Itu perbedaan antara pengertian daripada PT perorangan dan juga PT umum. Intinya begini, PT perorangan dikhususkan hanya untuk usaha mikro dan kecil. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi status, ya. Dari sisi status, PT perorangan dan juga PT umum ini sama-sama berbadan hukum. Apa sih artinya? Artinya begini, artinya modal antara PT perorangan maupun PT umum dengan modal pemilik atau modal founder, ya, itu terpisah, ya. Atau begini, modal daripada PT umum atau PT perorangan dan harta si pemilik itu terpisah. Kenapa? Oleh karena PT perorangan dan PT umum merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Jadi aman, ya. Harta pemilik itu tidak bisa diganggu apabila perusahaan tersebut mengalami kendala di dalam keuangan misalnya, ya. Jadi sangat aman, PT perorangan maupun PT umum. Lalu yang ketiga, dari sisi pendiri, ya, bahwa PT perorangan ini hanya boleh didirikan oleh satu orang pendiri dan hanya warga negara Indonesia. Sedangkan kalau PT umum ini boleh didirikan oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, ya, dan juga minimum 2 orang pendiri. Jadi PT perorangan itu hanya ada satu orang pendirinya dan harus warga negara Indonesia. Sedangkan PT umum itu adalah orang pribadi warga negara Indonesia, warga negara asing, dan bisa juga badan hukum Indonesia atau di luar Indonesia, di mana minimal pendiriannya adalah dua orang. Lalu yang berikutnya terkait dengan direktur, ya. Untuk PT perorangan, oleh karena pendirinya adalah satu orang, otomatis orang tersebut akan memegang jabatan sebagai pemegang saham sekaligus adalah direksi. Nah, berbeda dengan PT umum, direkturnya itu minimal satu orang. Ya, jadi artinya kalau di PT umum itu ada direktur utama, ada direktur, lalu ada juga komisaris utama dan juga ada komisaris. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau di PT perorangan itu nggak ada komisaris, ya. Tetapi kalau di PT umum itu ada komisaris, minimal satu orang komisaris. Lalu yang berikutnya terkait dengan modal, ya, bahwa PT perorangan, ya, modal itu kesepakatan pendiri dan maksimalnya hanya 5 miliar. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendirikan PT perorangan tetapi modalnya di atas 5 miliar, maka nggak bisa. Maka harus memilih opsi membuat PT umum. Sedangkan untuk PT umum, ya, modal itu tidak ada batasannya, ya, tergantung dari kesepakatan para pendiri, ya, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar itu tidak ada batasan untuk PT umum. Lalu yang berikutnya, untuk organisasi perseroan atau organ perseroan, PT perorangan ini, ya, oleh karena pendirinya hanya satu, otomatis dia direksinya. Sedangkan kalau PT umum itu ada RUPS-nya, ada dewan direksinya, dan yang berikutnya
ada dewan komisaris. Ini berbeda dengan organisasi perusahaan ya, yang kita suka bikin beda ya. Tapi secara perseroan PT perorangan itu nggak ada. Tetapi secara PT umum itu mereka ada RUPS yang dilakukan 5 tahun sekali, direksi dan juga dewan komisaris. Lalu yang berikutnya terkait dengan perluasan usaha ya. Jadi apabila Anda ingin mendirikan PT perorangan, itu hanya boleh dilakukan oleh satu orang dalam satu kali dalam satu tahun. Jadi Anda tidak bisa membuat banyak PT perorangan dalam satu tahun. Ya, dibatasi satu tahun hanya boleh satu. Nanti di tahun kedua teman-teman ingin bikin PT perorangan lagi nggak apa-apa. Setiap tahun satu kali. Tetapi kalau PT umum itu tidak ada ketentuan yang mengatur. Artinya mau setiap hari bikin PT umum juga nggak ada masalah ya. Contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu terkait dengan pendirian PT-nya. Nah, untuk PT perorangan ini memang terkait dengan pendiriannya itu tidak memerlukan notaris ya, tetapi hanya memerlukan form pernyataan pendirian secara elektronik. Ya, jadi nggak perlu ada notaris. Sedangkan kalau PT umum kita perlu akta notaris ya, akta notaris. Baik PT perorangan maupun PT umum itu nanti juga akan mendapatkan yang namanya SK Menteri ya. Jadi SK Menteri dari Kemenkumham tetap akan keluar baik untuk PT perorangan maupun untuk PT umum. Walaupun PT perorangan tidak memerlukan akta notaris. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan, nah dua-duanya bisa dilakukan ya. Jadi kalau untuk PT perorangan, perubahan perseroan perorangan dilakukan dengan mengisi data lalu di-upload kembali kepada sistem Kemenkumham untuk menerbitkan pernyataan perubahan secara elektronik. Nah, kalau misalnya PT umum, perubahan itu harus ditetapkan melalui RUPS. Jadi sebelum ada perubahan apapun itu tetap harus dilakukan yang namanya RUPS, lalu dinyatakan dalam akta notaris, lalu kemudian diajukan secara elektronik melalui sistem SHBH, dan ada dokumen yang dibutuhkan itu semuanya diupload ke atas ya. Itu perbedaan antara PT perorangan dan PT umum kalau misalnya mereka mau melakukan perubahan. Lalu terkait dengan laporan keuangan. Nah, di sini ada aturan yang dibuat bahwa untuk PT perorangan ya paling lama 6 bulan setelah 6 bulan itu mereka harus melaporkan laporan keuangan secara elektronik setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya kita tidak lapor, nanti biasanya akan dapat email reminder. Dan kalau misalkan dalam beberapa waktu kita nggak upload itu, kita nggak laporkan, maka badan usaha kita bisa dibekukan. Ya, itu untuk PT perorangan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat PT perorangan, harus disiplin di dalam membuat laporan keuangannya, karena ini nanti akan dilaporkan 6 bulan sekali ke pemerintah Indonesia. Nah, kalau untuk PT umum ini tidak diatur secara khusus ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan pembubaran. Nah, kalau terkait dengan pembubaran, kalau untuk PT perorangan dia hanya cukup mengisi format isian pernyataan pembubaran secara elektronik saja ya, tinggal diupload surat pernyataannya. Nah, kalau PT umum tidak bisa ya, pembubaran itu harus dilakukan yang pertama keputusan RUPS, lalu yang berikutnya nanti ada jangka waktunya, lalu misalnya bisa juga bubar oleh karena ada pengadilan ya, lalu misalkan diputuskan pilot, itu juga bisa ya. Jadi itulah perbedaan bagaimana PT perorangan dapat dibubarkan dan juga PT umum dapat dibubarkan. Nah, lalu yang terakhir terkait dengan pajak. Yang ingin disampaikan adalah bahwa secara pajak harusnya tidak ada perbedaan antara PT perorangan dan PT umum ya, kecuali yang poin A ini. Dimana kalau PT perorangan itu dia mendapatkan tarif PPh final 0,5%, itu pun hanya 3 tahun sejak tahun pajak terdaftar. Jadi kalau tahun keempat maka dia akan masuk ke dalam
mengikuti tarif pasal 31E Undang-Undang PPH, di mana akan mendapatkan diskon 50% kalau omsetnya itu maksimal 4,8 miliar. Ini pun tergantung ya, bisa berubah bisa tidak. Di luar itu, PT Perorangan terkait dengan PPH pasal 21, 23, 26, 15, 4 ayat 2 dan bisa memperoleh PKP ini sama ya dengan PT umum. Nah, lalu kalau PT umum, tarif umum pasal 31E Undang-Undang PPH diskon ini dapat juga tarif 50% kalau omsetnya maksimal 4,8 miliar. Lalu juga sama PPH 21, 23, 26, 15, 4 ayat 2, PKP itu juga atau PPN bisa harus dilaporkan setiap bulan. Jadi basically secara pajak tidak terlalu berbeda antara PT Perorangan dan PT umum. Jadi itulah teman-teman kurang lebih perbedaan antara PT Perorangan dan PT umum. Mudah-mudahan dapat membantu. Semoga bermanfaat.